Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Enggak. Depan, membahas depan, mengenai ke depan. Bukan. Itu kan belakangmu. Kiri. Nah, tuh ada bangunan ini, bangunan biru. Nah, ya tuh, ada tuh. Nah, itu Majesty. Nah, depannya. Ke kanan. Nah, Jovan lagi ngasih tahu bangunan Nah, apa Jovan? ya itu kan Majesty. Ada ATM Mandiri kan? Nah, tuh ya, tuh. Ada kan? Nah, ya, masih situ. Tuh ada bootnya kan? Nah, di situ. Mute aja ya, mute. Biar Jovan berkonsentrasi dulu. Kasih tahu arah. Oke, baik. Balik lagi ke materi kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai garis beban lagi. Kalau sebelumnya kan garis bebannya masih garis beban DC. Nah, sekarang ada tambahan, yaitu garis beban AC. Dan yang akan kita bahas adalah rangkaian bias pembagi tegangan. Ya. Nah, sebelumnya ketika kita menganalisis, gitu kan, menentukan titik kerja, kan kita menggunakan VCC di sini ya, VCC, sehingga sinyalnya kan berarti sinyal DC yang dianalisis. Kemudian ketika sinyal DC dianalisis, kapasitor ini dianggap hubung singkat. Nah, kemudian kalau kita lihat outputnya di sini kan output ya, nanti selesainya materi kita aja ya, kalau bisa selesai lebih cepat ya lebih baik. Jadi kalau di daerah output kan di bagian sebelah sini ya, output. Nah, R-nya atau bebannya itu kan ada di RC dan RE saja ya, karena di bagian kapasitor sini kan hubung singkat, berarti dia terbuka. Di bagian sini rangkaian terbuka, rangkaian terbuka, sehingga tidak ada arus yang mengalir di beban sini ya, RL. Load-nya, nggak ada arus yang mengalir di sini. Sehingga kalau DC berarti RDC atau resistansi output untuk DC itu hanya RC dan RE saja ya di seri. Lain kalau misalnya kita membahas sinyal AC. Ya, sinyal AC itu kapasitor tidak lagi dianggap hubung singkat. Tidak lagi dianggap rangkaian terbuka, tapi dianggap hubung singkat. Saya kebalik-balik terus di sini ya. Jadi ingat bahwa DC itu rangkaiannya terbuka ya, kapasitor dianggap rangkaian terbuka, sedangkan kalau AC kapasitor itu dianggap hubung singkat ya, dianggap hubung singkat. Jadi ya, jadi kalau DC ini kapasitor dianggap terbuka, sini nggak ada arus ya, I-nya sama dengan 0 yang mengalir di situ. Sedangkan kalau AC itu dianggap hubung singkat ya, seperti kabel biasa saja, berarti ada arus yang mengalir di situ. Nah, kalau DC ini kan yang dilihat sumbernya adalah VCC, dan sedangkan kalau AC itu yang dilihat adalah sinyalnya ya, sinyal ini ya. Nah, oke. Kemudian kalau di AC, VCC ini kan hubung singkat, ini hubung singkat, sini hubung singkat, sini juga hubung singkat. Sehingga kalau kita lihat dari sini ya, kita lihat dari sini. Nah, arus itu kan kalau kita anggap arusnya ke sana gitu ya. Antara RC dan RL itu kan di paralel ya, paralel. Nah, paralel, kemudian baru diseri dengan RE. Sehingga resistansi output untuk DC itu ini, ya. Sedangkan resistansi output untuk AC itu yang ini. Jadi kalau misalnya saya punya rangkaian seperti ini, rangkaiannya ini kalau ada RL-nya ya di sini ya. Lain lagi kalau misalnya rangkaiannya seperti yang kita pelajari kemarin, RL-nya nggak ada, berarti kan cuma ada kayak ini ya, ini kasaran aja ya, ini RC, kemudian ini ada transistor gitu kan, ini RE, ini ground. Nah, ini nggak usah saya gambar sana ya. Kemudian di bagian sini ada ini ada kapasitor gitu ya, ini ada output gitu kan. Nah,
RAC-nya berapa? Kalau seperti ini, RAC-nya kan berarti ini kan jadi hubung singkat, ya hanya RC dan RE. RE. Sehingga RC ditambah dengan RE. RDC-nya sama, ya. RC plus RE. Ya. Jadi kalau rangkaiannya hanya seperti ini, yang output, berarti RAC dan RDC-nya itu sama. Kalau kita tambahkan beban di sini, baru ada perbedaan. Gitu. Biasanya rangkaian penguatnya itu ini ya, ini adalah bebannya. Gitu. Sedikit-sedikit aja kita. Nah, kemudian persamaan garis bebannya gimana? Jadi garis bebannya nanti ada dua, ada DC dan AC. Ya, di mana keduanya itu sebetulnya nanti akan berpotongan di titik kerja ya. Misalnya seperti ini, ya, ini VCE, ini adalah IC gitu. Yang satu seperti ini, yang satu seperti ini gitu. Nah, ini ada titik kerja di sini. Jadi yang satu DC, yang satu AC. Sebetulnya akan sama-sama bertemu di titik kerja. Jadi sebelum kita membahas mengenai desain, kita membahas mengenai garis beban dulu ya, karena ketika akan mendesain itu dilihat titik kerjanya ya. Sehingga ini kan persamaan garis beban. Ini persamaan garis beban DC ini adalah persamaan garis beban yang sudah kita dapat pada pertemuan sebelumnya, kan? Nah, kalau mencari persamaan garis beban, untuk mendapatkan garisnya kan kita cari titik ekstrimnya ya, perpotongan sumbu sumbu E, sorry, dan ini sumbu Y. Kita dicari perpotongannya, kita dapat VCE maksimumnya dan IC maksimumnya. Saya rasa ini tidak perlu dibahas lebih ya, karena pada pertemuan sebelumnya juga berkali-kali kita membahas mengenai ini. Nah, yang baru di sini adalah persamaan garis AC. Ya, jadi ini di sini tertulis bahwa garis beban AC itu selalu berpotongan dengan garis beban DC. Ya. Nah, bagaimana menentukan persamaan garisnya? Yaitu dengan cara memasukkan harga AC ke persamaan DC. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini gambar ini ya, AC itu kan sinusoidal. Ya, AC itu sinusoidal. Nah, ICQ ya DC itu kan dia nilainya tetap. Itu tulisan saya di mana ya? Oh, di sini. DC itu kan tetap. Nah, yang DC itu yang ini ya. DC itu yang ini, sehingga harga arus kolektor di titik kerja itu sebesar ini. Ya, harganya itu tetap. Nah, ketika saya berikan sinyal AC kan berarti sinusoidal ya, sinusoidal. Nah, dia punya harga sesaat. Karena apa sinusoidal? Dia akan berubah-ubah kan nilainya. Misalnya detik pertama harganya segini, detik kedua harganya segini, detik ketiga harganya segini, keempat segini. Kan dia selalu berubah-ubah. Sehingga untuk AC sendiri itu punya harga sesaat, harga arus sesaat. Sehingga total itu merupakan AC ya, I. AC plus I DC. DC. Ini totalnya. Oke. Sehingga kalau kita tulis besaran arus ya, besaran arus, ini AC ya, AC, ini total. Mungkin di sini ada yang bingung, nggak terlalu terlihat jelas perbedaannya ya, sama-sama IC. IC yang ini dia apa sih, untuk membedakan dia sejajar ini loh tulisannya. Kalau ini dia C-nya agak turun. Ya, jadi saya kasih notasi aja di sini. Ini AC, ini untuk total ya. Sama, untuk VCE-nya juga sama. Ini untuk AC, ini untuk yang total. Nah, ini DC. Ini DC. Jadi AC ya totalnya dikurangi dengan DC ya, karena ini IC total, harga total, karena adalah penjumlahan antara ini dan ini. Gitu. Hubungannya apa? Hubungannya nanti ke sini ya, ketika menentukan garis beban AC-nya. Pelan-pelan aja ya.
Oke. Nah, kita kan punya dari DC kita kan punya ini ya persamaan ya DC. Ya, DC kan kita punya ini. Ingat bahwa untuk analisis AC, VCC dan kapasitor itu dianggap hubung singkat. Kalau hubung singkat berarti tegangannya tidak ada ya. Kalau hubung singkat berarti V-nya itu sama dengan 0. Tidak ada beda potensial di situ. Karena dianggap satu titik kan cuma satu garis saja. Sehingga kalau VCC-nya itu 0, berarti ini sama dengan 0. Nah, masuk saja ke sini. Ini untuk AC ya. Masuk ke sini. Oke. Nah, RAC-nya mana? RAC-nya tadi ya, yang ini. Sehingga kita akan dapat ya persamaannya menjadi seperti ini ya. Jadi VCE ini adalah AC. Ini AC, ini AC. Nah, ini total, sini DC atau titik kerja ya DC. Ini ada di modul, Anda bisa buka-buka, bisa langsung buat catatannya sendiri. Oke, kemudian dari ini ya, ini namanya persamaan garis beban ya. Ini persamaan garis beban. Dari persamaan garis beban ini kan berarti untuk menggambarkannya harus dicari titik ekstrim kan, yaitu perpotongan dengan sumbu X dan perpotongan dengan sumbu Y. Nah, oke. Nah, tadi ya di sini ya. Total VCE total itu kan berarti adalah nilai maksimum. Nah, nilai maksimum. Sehingga kita bisa tuliskan ini di sini. Ya. Mana sini? Mana sih? Oh ini. Ya. VCE kan ini persamaan garis bebannya. Ya, ini persamaan garis bebannya. Perpotongan dengan sumbu X, IC-nya sama dengan 0. Ini IC-nya sama dengan 0. Kemudian VCE maksimumnya yang mau kita cari kan, ini adalah yang didapat dari DC atau dari titik kerja ya. VCEU plus I. Nanti saya kasih contoh ya, biar ada gambaran. Kemudian setelah itu ya hanya persamaan matematis saja kita dapat VCE maksimumnya itu sekian. Ya, persamaan yang sama ini, ya persamaan yang sama dimasukkan ketika VCE-nya itu 0, 0 di sini. Sehingga kita akan dapat IC maksimumnya ini. Ya. Kemudian ya sudah, kalau sudah dapat IC maksimum, ini untuk AC, ini untuk DC, ini DC, sini AC. Oke, dipahami dulu sebentar. Setelah itu kita akan coba latihan soal ya. Ini nggak ada di sini. Nanti kita ngerjain contoh soal dulu, baru habis itu membahas mengenai desain. Oke, dipahami dulu. Saya kasih waktu. Jadi perkecil nggak ya ini ya? Nah, Anda sambil buka handout ya, sambil buka handout. Silakan dipahami sebentar.
Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi ke contoh soal berarti ya. Kalau nggak salah. Ini. Kita masuk ke contoh soal dulu, baru habis itu desain. Nah, ini saya juga ambil dari bukunya Pak Suryono, tapi kita sama-sama kerjakan aja biar Anda lebih paham ya. Jadi kalau saya punya rangkaian penguat common emitter seperti ini ya, kemudian diminta untuk menentukan titik kerja rangkaian, menggambarkan garis beban DC, AC, serta menentukan tegangan output maksimum yang dimungkinkan dari penguat tersebut. Oh, ini belum saya jelaskan ya, berarti masuk ke sini aja dulu ya. Sorry ya. Setelah ini oke. Ini ternyata belum masuk ke desainnya. Oke. Jadi apa sih yang membedakan mengenai analisis dan desain? Analisis itu kita bekerja, kita punya rangkaian, kemudian kita menentukan titik kerjanya itu di mana. Ya, kita menghitung gitulah ya. Titik kerjanya itu di mana? Posisi titik kerja dengan menghitung arus dari kolektor dan tegangan antara kolektor emitter. Ya. Jadi R1, R2, RE, RC, RL gitu misalnya nanti ada RL, kemudian PCC, semuanya itu sudah diketahui. Jadi kita hanya menentukan ICQ dan PCEQ ya. Sedangkan kalau mendesain itu adalah kebalikan dari analisis ya. Jadi yang pertama-tama ditentukan adalah kondisi yang kita inginkan. Misalnya, saya menginginkan suatu penguat yang punya sinyal maksimum tanpa cacat gitu misalnya. Jadi kita bekerja dari apa yang kita butuhkan itu seperti apa. Misalnya saya mau rangkaian penguat yang bekerja di titik kerja dengan arus kolektor sekian ataupun tegangan kolektor emitter sekian. Jadi pekerjanya kita dari belakang, dari output dulu. Kemarin kan kita bekerja dari input dulu, sekarang dari output dulu, nanti mundur sampai ke input ya, sampai kita peroleh R1 dan R2 di sini. Nah, kemudian bagaimana nilai-nilai yang lain? PCC biasanya nanti akan diketahui ya, PCC-nya akan diketahui. Dia diberi tegangan DC itu berapa. Kemudian VBE. VBE kan kalau aktif transistornya silikon nilainya berarti kemarin 0,7 kan? 0,7 berarti kan sudah diketahui. Kemudian beta. Beta misalnya di situ tidak dituliskan, kalau punya informasi mengenai kode transistornya, misalnya ada transistor BC107 gitu. Misalnya ini kita pakai transistor dengan kode sekian. Berarti kita bisa lihat, kita cari datasheet-nya di internet ya. Datasheet-nya di internet, betanya itu berapa? Atau di datasheet biasa disebut HFE. Itu berapa? Berarti kan sudah diketahui. RL biasanya nanti diketahui ya. Jadi nilai-nilai ini diketahui sehingga nanti kita bisa menentukan apanya berarti RC, kemudian RE, kemudian ada R1, R2 gitu. Nah, caranya gimana? Ini kan analisis ya. Analisis nanti dulu ya. Sorry, ini kan desain. Sekarang kita analisis dulu. Yang pertama tentu ya, untuk bias pembagi tegangan, pertama adalah langkah 1, ini menentukan RB dan VBB dari analisis Thevenin. Ya. Dari analisis Thevenin ditentukan RB dan VBB-nya. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah menghitung titik kerjanya ya. Kita lakukan dengan menggunakan pendekatan aja, nggak apa-apa yang ini ya. Kita lakukan dengan menggunakan pendekatan. Kemudian kalau sudah berarti kita menentukan ini untuk AC ya, menentukan PCEQ dengan persamaan garis beban DC ya. Yang tadi itu PCEQ sama dengan ini. Ya. Kalau sudah berarti kita tentukan titik ekstrimnya ya. Mana sih? Ini untuk DC dan ini untuk AC. Saya rasa ini oke ya. Kemudian
ada tambahan lain adalah menentukan sinyal output maksimum tanpa cacat. Jadi output maksimum ini ya nilainya peak to peak ya, PP itu peak to peak. Nilainya sama dengan 2IC kali RC di paralel dengan RL. Kalau misalnya nggak ada RL ya berarti cuma RC aja ya. IC yang dipilih itu yang gimana? Jadi IC itu ya apabila titik kerja terletak kurang dari setengah garis beban AC. Misalnya gini ya. Saya punya garis beban AC seperti ini. Ini misalnya nilainya ini IC ya. Nilainya 5 gitu. 10 deh, 10. Kalau titik kerjanya misalnya saya punya titik kerja di sini terletak kurang dari setengah. Setengahnya 10 berapa? 5 kan? Patokannya di sini 5 berarti. Kalau titik kerjanya Q itu sama dengan 4 gitu misalnya, berarti IC yang ini, ICP ini diganti dengan ICQ ya. Nilainya kan sudah bisa ditentukan. Kalau misalnya dia terletak lebih dari setengah garis beban, contohnya di sini misalnya 8 gitu nih misalnya, maka ICP-nya itu diganti menjadi ini ya. Dan kalau dia berada di tengah-tengah, tepat berada di tengah-tengah berarti misalnya nilainya 5 gitu, boleh pakai salah satunya. Oke, sekarang ke contoh soal aja biar lebih paham ya. Oke. Jadi saya punya rangkaian penguat seperti ini, kemudian rangkaian penguat seperti ini ya. Di sini ada VCC 5 volt, kemudian ada R1, R2, RC, RE, RL gitu, dan diminta untuk menentukan titik kerja. Ya, berarti pertama untuk titik kerja dulu. Gimana? Cara menentukan titik kerja pertamanya gimana? Menentukan titik kerja. Berarti tadi analisisnya ya, pertama untuk menentukan titik kerja kan berarti butuh ICQ sama VCEQ-nya, ya kan? Kalau ada rangkaian bias pembagi tegangan seperti ini, kan berarti kita menentukan rangkaian satu ya, ini untuk yang A. Rangkaian pertama adalah menentukan RB dan VBB ya, dengan menggunakan Thevenin tadi ya. RB itu kan berarti paralel L1 R2 ya. RB itu adalah R1 yang diparalel dengan R2. R1-nya itu berapa? Itu berarti R1 kali R2 per R1 plus R2. Sekarang kita kerjain sama-sama aja bareng-bareng biar ada gambaran cara ngerjainnya sebetulnya kayak gimana sih. R1 berarti 6 kilo ohm ya. 6 kilo ohm. R2-nya berarti 1,5 kilo ohm dibagi dengan 6 kilo ohm ditambah dengan 1,5 kilo ohm. Sebetulnya ini tuh ada di modul ya, di buku yang saya kirim itu kemarin. Nah, ini kita langsung nilainya aja ya, kita lihat di bukunya ya. Sebentar, saya buka dulu buku. Berapa ini di buku RB-nya? Ada yang sambil buka? Mana ini bukunya? Ada yang sambil buka? Berapa nih nilai RB-nya? Lihat aja di buku. Yang penting ini Anda paham ya, step-stepnya itu kayak gimana. Nah, berarti kalau ini kan nah, nilainya adalah 1,2 kilo ohm ya. Jadi setelah dihitung dapat 1,2 kilo ohm. Itu untuk RB. Kemudian cari VBB-nya ya, VBB. VBB-nya itu berapa? VBB-nya itu kan adalah kemarin
tegangan di R2 kan, berarti tegangan di R2 di mana R1 dan R2 itu diparalel ya, dikali dengan VCC. R2-nya berapa ini? R2 1,5 kilo ohm per, ini berarti 7,5 kilo ohm kali dengan VCC-nya 5. Ya. Oke, jadinya 1 ya. Ini kan 5. 1 ya. 1 volt. Nah, kalau sudah, berarti untuk IC Q-nya itu kan kita dapat kemarin ya, sambil dibuka lagi ya. Di sini nggak ada sih, saya buka interpretasinya aja nih. Kalau share Zoom 2 itu bisa nggak ya? Atau harus share-nya mungkin itu saya share-nya itu yang seluruh ya? Apa gimana nih caranya? Screen ya? Coba screen, kalau saya kayaknya saya buka deh. Nah, kalau kayak gini, Anda bisa lihat PPT saya kan ya, jadinya ya. Bisa toh? Ini PBB. Nah, IC. IC kan ini ya. Ini titik kerja tuh ini ya persamaannya. Sehingga kita masukkan saja ya ke persamaan tersebut. Berarti di sini nilainya VBB min VBE ini ya per RB per beta tambah RE ya. VBB-nya berapa? 1. VBE-nya 0,7 ya kan? Per RB-nya berapa tadi? RB-nya 1200 dibagi dengan beta. Betanya berapa ini? 140 ya. 140 minus RE-nya 100. Itu. Sehingga kita akan dapat, kita buka lagi. Berapa nih? Jangan berbuka bukunya. 2,76. 2,76 miliampere ya. Ya. Itu minus atau plus 100 ya, Bu? Oh iya, plus sorry. Oke, makasih ya Ella. Ini ya, kayak gini. Ada RB, jadi RB, VBB itu sebetulnya digunakan untuk mencari titik kerja ya. Kemudian kalau ICQ-nya sudah, berarti VCE. Ya. VCE Q-nya. VCE Q itu VCC min IC kali R DC gitu. Nah. Kemudian VCC-nya berapa? 12. Minus IC, ini ICQ ya berarti. Berapa ini? 2,76 kali 10 pangkat min 3. Itu. Kemudian RDC-nya berarti, RDC kan berarti ada RC dan RE ya. RC ditambah RE. Berarti 12 min 2,76 kali 10 pangkat min 3. RC-nya berapa? 1000 tambah 100. Ya, kita dapat. VCC-nya bukannya 5. Oh iya 5. Kenapa saya terus 12 ya? Oke, 5. 5. Ya, kita dapat. Nah, saya ambil nilainya. Berapa nih? 1,96. 1,96. Nah, kita dapat titik kerjanya. Ini dan ini kita sudah dapat titik kerjanya. Ya. Jadi caranya begitu. Pertama adalah RB-nya ditentukan. Kemudian VBB-nya yang analisisnya itu dari Thevenin. Setelah itu titik kerjanya bisa kita tentukan.
Oke, kemudian untuk menentukan garis beban, ya, yang pertama garis beban DC. Garis beban DC itu kan VCE maksimumnya itu kan sama dengan VCC ya, sedangkan IC maksimumnya itu kan sama dengan VCC per RDC ya. Coba kita lihat di sini. Ini ya, untuk yang di sini ya. Sehingga kita akan dapat VCE maksimumnya itu 5 volt dan IC maksimumnya itu adalah 5 per 1100. Nah, gitu kan? Sehingga ini jaraknya berapa nih? Cek lagi. 4,55. 4,55 miliampere. Nah, tuh. Untuk garis beban DC seperti itu. Kemudian untuk garis beban AC, garis beban AC. Garis beban AC berarti yang dipakai adalah yang ini, ya, persamaannya ini. Kita tuliskan dulu. VCE maksimum itu kan sama dengan VCE di titik kerja ditambah dengan IC di titik kerja dikali dengan RAC. Nah, oke, VCE di titik kerja udah dapat ya 1,96. Ditambah dengan arus kolektor di titik kerja dapat nih 2,76 kali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang RAC. RAC ini, nah kita lihat rangkaiannya ya, kita lihat rangkaiannya di sini. Ingat bahwa ketika kita menganalisis AC, VCC itu dianggap hubung singkat, kapasitor semuanya dianggap hubung singkat. Ini ada kapasitor di sini hubung singkat. Jadi kalau misalnya ada arus yang mengalir ke sini, ya, di sini ada beban 100 ohm, tapi di sini ada hubung singkat. Otomatis arus akan mengalir ke sana dan tidak akan ada arus yang mengalir di sini. Sehingga dalam analisis AC, RE itu diabaikan. RAC-nya itu akan sama dengan hanya RC diparalel dengan RL. Paham ya? Sehingga kita akan dapat ini RAC-nya berapa nih? 1, oh ini 1 ohm, 1 kilo ohm gitu. Oh, di paralel berarti ya tinggal jadi setengahnya ya. Berarti 500 ya ohm. Berapa ini nilainya? Cari lagi. 3,34. Sini aja, sama dengan 3,34 volt. Kemudian IC maksimumnya. Untuk yang AC ya, IC maksimumnya itu ICQ plus VCEQ per RAC. Ya, kita udah punya semua ini. IC-nya berapa? 2,76 kali 10 pangkat min 3 plus 1,96 per 500. Oke, berapa ini? 6,68. 68 miliampere. Nah, sampai sini silakan dipahami dulu. Runtutannya dipahami dulu, dibaca. Saya kasih waktu sekitar 2 menit ya untuk memahami. Setelah itu baru nanti kita gambarkan garis AC dan DC-nya dan ditambah dengan jawaban pertanyaan yang C, tegangan output maksimum yang dimungkinkan. Waktu 2 menit.
Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya. Rofi nggak apa ya. By the way, di sini ada yang rumahnya di Sleman nggak? Deket-deket Denggung gitu? Atau mana ya? Melati. Ada nggak sih di sini yang rumahnya Sleman, daerah-daerah situ? Nggak ada ya? Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Sebelum saya lanjutkan lagi. Saya Bu izin bertanya. Iya, Intan. Yang IC apa itu Bu? ICQ. Ya, ICQ itu ini kan ada VBE. Itu VBE-nya kok 0,7 dari mana Bu? Nah, VBE 0,7 dari mana? Oke, ya. VBE itu kan saya kasih warna biru ini ya. Jangan biru deh, ada biru. Hijau nih. VBE itu adalah tegangan antara basis dan emitor ya, basis dan emitor di sini. Ini VBE ya. VBE antara basis dan emitor itu kan ada di bagian input ya. Kalau input itu kondisinya kan forward bias ya. Forward bias berarti ketika dia aktif sama seperti yang kemarin kita belajar dioda, ketika dia aktif maka tegangannya 0,7 ya kalau silikon. Jadi kita anggap bahwa transistor itu silikon. Gitu, Intan. Menjawab pertanyaan? Berarti 0,7-nya karena silikon, Bu? Ya. Kalau misalnya yang lain kita bisa nggak? 0,3. Oh, oke Bu. Makasih. Oke. Ya, thank you Intan buat pertanyaannya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Krisna. Itu yang arus listrik, arusnya yang ketika ada kapasitor gimana, Bu? Tadi punya saya macet-macet, Bu. Agak kurang jelas. Oh ya, jadi kalau kita ingin menentukan titik kerja, kita kan analisisnya DC ya, analisis DC. Analisis DC berarti kalau DC di sini DC, berarti kapasitor itu dianggap sebagai rangkaian terbuka. Kalau rangkaian terbuka ini yang hijau nih ya, rangkaian terbuka di sini kan berarti tidak ada arus yang mengalir ke sini, tidak ada arus yang mengalir ke sini, gitu kan. Sehingga yang kita pertimbangkan hanya rangkaian yang ada di sini saja, ya, untuk DC. Tapi untuk AC, ya, kalau kita analisisnya analisis AC, maka VCC dan kapasitor itu dianggap sebagai hubung singkat. Ya, jadi cuma ada kayak kabel aja seperti ini ya, kayak kabel, nggak ada apa-apanya gitu. Sehingga RL ini menjadi diperhitungkan. Kalau di DC kan RL-nya nggak diperhitungkan. Gitu, Kisna. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada berarti kita coba gambarkan ya. Oke, gambar kasarnya aja. Ini saya kayaknya masih share screen-nya total ya. Oke, masuk ke sini aja. Ini saya udah buka nih. Mana nih? Saya udah buka ya. Ini ya. Nah, ini ya. Kita dapat tadi ini nggak bisa monitor tapi di sini. Kita dapat ini IC maksimum ini untuk AC ya. Ini AC ya, kemudian ini AC. Kemudian ini DC. Ini DC. Ditarik garis dan perpotongan keduanya itu adalah titik kerja. Titik kerjanya ketika kita tarik garis ke bawah ini PCE di titik kerja itu kita dapat sekian dan IC di titik kerja kita dapat sekian. Jadi hanya menggambarkan seperti ini saja. Ya.
Seperti itu. Kemudian, ini saya jelaskan di sini saja ya. Tapi di sini nggak bisa ngoret-oret. Di sini aja deh. Nah, gitu. Kemudian yang C, tegangan output maksimum yang memungkinkan dari penguat tersebut, ya. Yang C di sini, V output maksimum, ya, yang memungkinkan. V output maksimum tadi persamaannya kan ini ya, 2IC kali 2IC kali RC terus RL apa ya tadi ya? Oh, RC di paralel RL. Oke, ya berarti RAC ya. RC paralel RL. Kita lihat di sini titik kerjanya. Titik kerjanya ini titik kerjanya Q ini itu ada di mana? Nah, kita lihat di sini ya. Titik kerjanya itu kan 2,76. Ya, 2,76. Kita punya maksimum AC itu 6,68. Balik lagi ke sini. Tadi kita punya titik kerja mana? Titik kerja. Ini ya, 2,67. Sedangkan maksimumnya untuk AC IC maksimum itu ini, 6,68. Setengah dari 6,68 itu berapa? Kan 3,34. Ya, setengahnya ya. Kita lihat bahwa 2,76 itu berada di bawah setengah. 2,76 itu lebih kecil dari 3,34. Sehingga IC di sini itu kita ganti menjadi 2ICQ. Ya, kali RC RL. 500 berarti ya. Sama dengan 2 kali 2,76 kali 10 pangkat 3 kali 500. Kita akan dapat nilainya sekian. Itu adalah tegangan maksimum tanpa cacat yang bisa kita dapat dari rangkaian tersebut. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, ya. Oke. Kalau belum ada, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu ya. Saya tuh ada tugas gitu. Saya juga lupa ini ternyata. Cuma 1 jam ya jadinya ya. Gini aja deh. Untuk latihan ada nggak ya soal latihannya? PPT-nya itu belum saya bagikan ya? Belum saya kirim PPT-nya? Belum, Bu. Belum. Handout-nya sudah saya kirim belum? Sudah, Bu, kalau handout-nya.
Oh iya, iya, saya kirim PPT-nya. Saya kayaknya belum update Bismart-nya. Bismart saya baru update sampai transistor kayaknya. Nanti saya kirimkan ya. Mana ya soal yang bisa dia untuk latihan. R1, R2, RC, RL, beta, B aktif, itu kan beta kecil lagi. Nah nih, untuk latihan Anda bisa kerjakan nomor 3 nih ya. Nomor 3. Nah ini kan kita punya sisa waktu nih. Silakan dikerjakan nomor 3 seperti ini ya. Nah, kalau tadi bedanya adalah kalau tadi di sini ada kapasitor. Nah, sekarang kapasitornya hilang nih. Nah, berarti RE kan tetap diperhitungkan di bagian AC ya. Silakan Anda kerjakan nomor 3. Kemudian biar semuanya mengerjakan ya. Nah, minggu depan kita bahas, tapi saya mau Anda kirim kerjanya pakai biasa foto, dikirim kumpulkan di Google Drive ya. Sama sebetulnya. Nah, minggu depan baru kita desain. Setelah desain, nanti kita baru masuk ke penguat. Materinya lumayan banyak ya. Enggak apa-apa, sesampainya aja. Yang penting penguat itu sudah tersampaikan. Gitu ya, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Bu, izin bertanya, itu Ya. deadline-nya hari berapa? Hari apa ya Bu? Hari apa? Jam berapa? Deadline-nya tepat sebelum kuliah saya minggu depan. 9:30 berarti ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Buat latihan aja di rumah. Jadi apa yang kita dapat hari ini biar makin mengakar gitu harus latihan. Karena UAS-nya mungkin ya ada kaitannya sama rangkaian-rangkaian kayak gini. Jadi untuk lebih memperlancar analisis Anda. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum saya akhiri? Minggu depan kita bahas mengenai desain. Setelah itu masuk ke yang betul-betul rangkaian penguat. Ini kan baru bias, ya, baru bias, baru menentukan titik kerja, menentukan garis beban, kemudian output maksimum. Terus habis itu baru yang sampai ke penguatan itu di minggu berikutnya lagi ya, sampai penguatan, ada penguatan arus, penguatan tegangan, gitu. Kita bahas setelah itu. Ya mungkin minggu depan bisa ikut kebahas sedikit-sedikit. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Nomor berapa tadi ini? Di handout nomor 3 ya, ingat-ingat ya. Nomor 3, satu soal aja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Oke, kalau tidak ada, berarti untuk sementara pertemuan ini saya akhiri dulu. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah. Terima kasih, Bu.